Nomor 10, Stephen Steiner. Pada tanggal 4 Desember 1972, seorang anak laki-laki manis berusia 7 tahun bernama Stephen Steiner sedang berjalan pulang dari sekolah di Merced, California. Itu adalah perjalanan yang hampir setiap hari dia tempuh. Kali ini dia sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi incaran kejahatan mutlak. Dia bukan satu-satunya yang didekati hari itu oleh Irvin Edward Murphy, seorang pria dewasa yang memiliki sikap agak linglung. Bukan mengancam, hanya sedikit aneh. Irvin telah membagikan pamflet agama untuk anak-anak, mencoba menilai siapa di antara mereka yang memiliki iman kepada Tuhan. Hari ini, didikan agama Stephen akan menghukumnya dengan cara yang paling kejam dan mengerikan yang bisa dibayangkan. Dia meladeni Irvin karena ibunya selalu mengajarinya untuk ramah dan sopan. Irvin bertanya kepada Stephen apakah ibunya tertarik membaca beberapa literatur agama. Ketika Stephen mengatakan bahwa ya tentu saja ibunya akan tertarik, iblis sendiri datang dengan mobil Buick putih untuk menjemput mereka. Pria di balik kemudi itu adalah Kenneth Parnell yang tampaknya cukup ramah. Kenneth memiliki banyak kesamaan dengan anak-anak seusia Stephen, seperti suka bermain pura-pura. Dia memancing seorang anak laki-laki kecil yang tak bersalah ke dalam cengkramannya dengan berpura-pura menjadi polisi yang membantu pada tahun 1951. Namun awal tahun 1970-an adalah masa yang lebih polos sebelum ada kampanye bahaya orang asing dan dokumenter kisah kriminal nyata. Stephen dan Irvin naik ke kursi belakang mobil Buick milik Kenneth. Tak seorang pun dari keluarganya akan melihat Stephen lagi sampai dia berusia 14 tahun. Hidup menjadi neraka bagi keluarga Steiner karena kampanye nasional untuk menemukan anak mereka yang hilang tampaknya tidak membuahkan hasil apa-apa. Orang tua Stephen sangat terpukul. Hidup sudah cukup sulit dengan 4 anak lainnya. Tetapi ketidakhadiran Stephen dan kekhawatiran terus-menerus akan kepulangannya benar-benar menguras mereka. Kakak laki-laki Stephen, Kerry, merasa seperti hidup dalam bayang-bayang saudara laki-lakinya yang hilang, diabaikan karena duka mendalam orang tuanya menyita seluruh perhatian mereka. Mungkin jika Stephen tidak pernah diculik, orang tua Steiner akan menyadari kegelapan yang tumbuh di dalam hati Kerry. Namun, semuanya sudah terlambat. Jam-jam pertama yang menakutkan ketika Stephen tidak pulang dari sekolah berubah menjadi hari, lalu minggu, bulan, dan akhirnya tahun. Dan kemudian harapan untuk bisa melihatnya lagi mulai memudar. Tentu saja mereka tidak pernah menyerah, tapi terkadang tidak menyerah justru terasa lebih menyakitkan, membayangkan apa yang sedang dialami oleh Stephen kecil. Dan bagian yang paling menyedihkan adalah apapun yang mereka bayangkan dalam skenario terburuk, mereka mungkin masih belum sebanding dengan kengerian yang sebenarnya dialami oleh Stephen Steiner. Pada tanggal 1 Maret 1980, Stephen Steiner muncul kembali, dan dia tidak sendirian. Stephen Steiner yang kini berusia 14 tahun muncul di kantor polisi di Ukiah, California, dengan Timothy White yang berusia 5 tahun di sisinya. Tak seorang pun bisa membayangkan rangkaian peristiwa yang membuat Stephen dan Timothy bisa kembali ke keluarga mereka, tetapi hal itu akan segera terungkap. Setelah menculik Stephen 7 tahun sebelumnya, Kenneth Parnell membawanya ke sebuah kabin terpencil di lembah Cathy. Dan disitulah proses cuci otak dimulai. Kenneth sudah berhasil mempengaruhi Irvin, seorang pria dengan disabilitas intelektual, meyakinkannya bahwa rencana penculikan ini adalah misi mulia untuk membesarkan seorang anak sesuai ajaran agama. Kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Kenneth memberitahu Stephen bahwa orang tuanya telah menyerahkannya, bahwa mereka memiliki terlalu banyak anak, dan bahwa sekarang Kenneth adalah wali sah Stephen. Begitulah awal dari hampir 1 dekade kekejaman dan pemangsaan saat Kenneth memindahkan Stephen dari satu sekolah ke sekolah lain, memberinya nama baru, Dennis Gregory Parnell. Dia merenggut Stephen dari keluarganya, dia mengambil jati dirinya. Dia bahkan mengambil identitasnya, semuanya dengan harapan bisa membentuknya menjadi alat yang sempurna. Ketika Stephen beranjak remaja dan hampir kehilangan semua harapan untuk melarikan diri, Kenneth mulai kehilangan minat padanya. Saat itulah dia memutuskan untuk menggunakan Stephen sebagai alat untuk memancing anak laki-laki yang lebih muda. Usaha ini tidak pernah berhasil dan Kenneth selalu menganggap Stephen tidak kompeten. Tanpa sepengetahuan Kenneth, Stephen diam-diam selalu menggagalkan upaya penculikan setiap kali. Sebenarnya bukan demi keselamatan dirinya sendiri, Stephen akhirnya melarikan diri setelah bertahun-tahun mengalami siksaan. Yang membuat Stephen akhirnya melarikan diri adalah penculikan yang dilakukan Parnell terhadap Timothy White yang berusia 5 tahun yang juga direncanakan akan mengalami semua kekejaman yang sama seperti yang pernah dialami Stephen. Pada tanggal 1 Maret 1980, Stephen memutuskan sudah waktunya untuk melarikan diri saat Kenneth sedang bekerja dan ia membawa Timothy bersamanya. Mereka menumpang kendaraan selama bermil-mil sebelum akhirnya sampai di kantor polisi Ukiah. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Kenneth Parnell dan kedua anak laki-laki itu dipulangkan ke rumah mereka.
Namun seperti yang sering Anda temukan dalam beberapa kisah di video ini, terkadang kegelapan tetap membayangi, bahkan ketika kejahatan itu sudah berakhir. Parnell hanya menghabiskan 5 tahun di penjara atas kejahatannya, dan Stephen meninggal dalam kecelakaan sepeda motor hampir 10 tahun kemudian pada usia 24 tahun. Timothy menjadi salah satu pembawa peti jenazah di pemakaman Stephen. Kakak laki-laki Stephen, Carrie, kemudian menjadi seorang pembunuh berantai kejam yang membunuh 4 wanita. Namun kejahatan yang dilakukan murni karena sadisme terkadang lebih masuk akal daripada kejahatan yang dilakukan karena bentuk cinta yang menyimpang. Nomor 9, Mao Yin. Pada bulan Oktober 1988, Li Cheng-cheng-chai, seorang wanita yang bekerja sebagai eksportir gandum di Tiongkok, menerima sebuah telegram yang berisi 6 kata yang membuatnya merinding sampai ke tulang. Itu berasal dari suaminya dan bertuliskan, "Darurat di rumah, segera pulang." Zheng Zhengcai dalam kepanikan bertanya kepada manajernya apa arti semua ini. Dengan wajah datar, dia hanya menjawab dengan kata-kata yang paling ditakuti setiap orang tua. "Anakmu hilang." Inilah awal saat dunia dia dan suaminya mulai runtuh. Anak laki-laki itu, Mao Yin, yang baru berusia 2,5 tahun, adalah kebanggaan dan kebahagiaannya. Ini adalah masa kebijakan satu anak yang terkenal buruk di Tiongkok. Jadi setiap keluarga bisa mencurahkan semua cinta dan perhatian mereka pada satu-satunya anak yang diizinkan untuk mereka miliki. Mao Yin selalu menjadi anak kecil yang manis dan penuh rasa ingin tahu. Zheng Chai kemudian menceritakan perjalanan yang tak terlupakan ke kebun binatang, di mana anak itu yang dijuluki Jia oleh orang tuanya yang berarti hebat, bahkan tampak takjub dan gembira melihat seekor cacing merayap di tanah. Tidak ada yang masuk akal dari situasi itu. Ayahnya hanya sedang mengantarnya pulang dari taman kanak-kanak seperti yang ia lakukan setiap hari di kota asal mereka, Xi'an. Ayah Mao Yin berhenti sejenak di sebuah hotel terdekat untuk membelikannya segelas air. Hanya dalam 2 menit saat ia mendinginkan air itu, putranya menghilang tanpa jejak. Itu adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap orang tua. Tetapi awalnya mereka tetap optimis. Setelah segera memberitahu pihak berwenang, mereka mengira tidak akan butuh waktu lama sampai anak itu ditemukan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang puluhan tahun penuh kesulitan yang menanti mereka. Namun kemungkinan besar Mao Yin tidak akan pernah ditemukan sama sekali jika bukan karena satu faktor penting. Li Zhengcai adalah seorang ibu yang tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Dengan putranya yang hilang, dia langsung bertindak, mencetak dan membagikan lebih dari 100.000 selebaran dalam upaya menyebarkan kabar tentang hilangnya Mao Yin. Hatinya terus-menerus terasa sakit karena kehilangan itu. Suara kecil di benaknya selalu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melihat putranya lagi. Namun itu adalah suara yang tak mau ia dengarkan. Dia akan menemukan Jia-nya, bahkan jika itu harus menghabiskan sisa hidupnya. Di tengah semua ini, Zheng Jia mengetahui tentang sebuah desas-desus mengerikan. Sepasang muda-mudi lain rupanya telah mengadopsi seorang anak yang sangat mirip dengan putranya yang hilang. Dia tidak akan tenang sampai hal ini dipastikan. Dia mengejar pasangan itu ke seluruh negeri, tetapi mereka selalu tampak selangkah lebih maju, seolah-olah mengejeknya dengan kemungkinan mengakhiri mimpi buruk yang dialaminya. Namun pada akhirnya dia mengetahui bahwa anak laki-laki pasangan itu ternyata bukan Mao Yin. Itu adalah pukulan yang sangat berat, tetapi tidak ada pukulan yang cukup berat untuk membuat mereka berhenti berusaha. Selama beberapa dekade, pencarian Zheng Jia membantu 29 anak hilang lainnya ditemukan dan dikembalikan ke keluarga mereka. Namun tampaknya keberuntungan ini tidak pernah berpihak padanya. Namun keadaan itu berubah ketika teknologi akhirnya mampu menyamai intensitas pencarian Zheng Jia. Pada April 2020, polisi menerima informasi tentang sepasang suami istri yang telah membeli seorang anak di provinsi Sichuan seharga 6.000 yuan atau sekitar $845 32 tahun sebelumnya. Saat mereka menyelidiki, mereka berhasil menggunakan kombinasi teknologi photofit dan tes DNA untuk memastikan bahwa seorang pria dewasa bernama Gu Guo Ningning, nama yang dipilih oleh para penculik untuknya, ternyata memang Mao Yin. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah diculik oleh sindikat perdagangan manusia dan dijual kepada pasangan tanpa anak, di mana dia menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Seburuk apapun perasaan Guo saat mengetahui bahwa seluruh hidupnya sebenarnya adalah kebohongan, pertemuan emosional dengan ibu dan ayah kandungnya membuat 32 tahun pencarian itu terasa sangat berharga. Beberapa pertemuan kembali terjadi berkat usaha yang luar biasa. Yang lain terjadi karena kebetulan paling aneh yang bisa dibayangkan. Nomor 8, Zephanie Nurse. Dikatakan bahwa melahirkan adalah salah satu hal terberat yang bisa dialami seorang wanita. Dan tidak ada orang yang lebih tahu tentang itu selain Celeste Nurse. Pada tanggal 28 April 1997,
Celeste menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Groote Schuur, Cape Town, Afrika Selatan untuk melahirkan seorang bayi perempuan sehat yang ia beri nama Zefanie. Itu adalah pengalaman yang melelahkan dan menyakitkan, membuatnya berada dalam keadaan linglung akibat obat penenang setelahnya. Namun, buah hati yang baru dilahirkannya terbaring di ranjang bayi tidak jauh dari tempat tidurnya, bergantian antara menangis dan tidur. Di hari-hari tegang yang menyusul, dia ingat seorang perawat mendekati tempat tidurnya, atau setidaknya seorang wanita yang berpakaian seperti perawat. Wanita itu mengangkat Zefanie dari ranjang bayi dan menggendongnya, menenangkannya saat dia menangis. Lalu, obat penghilang rasa sakit mulai bekerja dan dia pun tak sadarkan diri. Ketika Celeste bangun, dia menemukan seorang perawat sungguhan di samping tempat tidurnya yang dengan panik bertanya di mana bayinya. Ranjang bayi itu kosong, Zefanie telah hilang. Polisi dipanggil dan mereka segera memulai pencarian penuh di seluruh rumah sakit. Mereka tidak menemukan Zefanie, tetapi justru menemukan jejak-jejak mengerikan yang menunjukkan betapa terencananya aksi penculikan yang dilakukan oleh penculiknya. Mereka menemukan sebuah bantal yang dibuang yang diyakini polisi telah digunakan oleh penculiknya untuk berpura-pura hamil agar bisa masuk ke rumah sakit. Lalu dia mengenakan penyamaran perawat yang sangat meyakinkan dan mulai berteman dengan para ibu hamil lainnya. Meskipun dia mungkin terlihat baik, sebenarnya dia adalah serigala berbulu domba, berusaha mencari target yang sempurna untuk rencananya. Kemungkinan besar fakta bahwa Celeste dijadwalkan untuk operasi sesar berarti dia akan dibius setelah melahirkan, membuatnya menjadi korban yang lebih mudah dikendalikan. Rencana itu tragisnya berjalan mulus tanpa hambatan. 5 hari kemudian Celeste pulang ke rumah tanpa bayi. Tahun-tahun berikutnya benar-benar seperti siksaan. Keluarga nurse bekerja sama dengan penyelidik dan terus-menerus melakukan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran tentang hilangnya Zefanie. Ada banyak petunjuk palsu yang tidak menghasilkan apa-apa selain kekecewaan yang menghancurkan. Dalam satu kejadian yang sangat menjijikan, Glenda Dubel, seorang tetangga ibu Celeste, pura-pura tahu apa yang terjadi hanya untuk memeras uang dari keluarga tersebut. Selama waktu itu, Celeste memiliki putri kedua, Cassidy. Dan pada Januari 2015, 17 tahun setelah Zefanie menghilang, dia masuk ke sekolah baru. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedikit lebih tua bernama Misha Solomon. Dan semua teman mereka berkomentar betapa luar biasanya kemiripan di antara mereka. Ketika ayah Cassidy, Morne, mendengar tentang hal ini, dia mengatur pertemuan antara dirinya dan teman baru putrinya itu. Ternyata, teman baru putrinya ini juga adalah putrinya. Tes DNA membuktikannya. Misha Solomon yang berusia 17 tahun sebenarnya adalah Zefanie Nurse. Wanita yang selama ini dia anggap sebagai ibunya ternyata adalah penculiknya, Lavona Solomon. Seburuk apapun tindakan Solomon yang jelas-jelas kejam, sulit juga untuk tidak merasa iba padanya. Dia terdorong melakukan itu dalam luapan kegilaan akibat mengalami beberapa kali keguguran. Lavona ditangkap dan dipenjara karena penculikan. Misha Solomon memutuskan untuk tinggal bersama ayah yang selama ini dia kira ayah kandungnya yang terbukti tidak mengetahui apa-apa tentang penculikan yang telah membawa putrinya. Zefanie yang masih menggunakan nama Misha Solomon setelah kesulitan membangun hubungan dengan orang tua kandungnya, sejak itu telah menulis sebuah buku tentang seluruh pengalamannya yang berjudul Zefanie, 2 ibu, 1 anak perempuan. Ini adalah kisah nyata yang luar biasa dan entah bagaimana akan menjadi jauh lebih aneh. Nomor 7, Alex Beatty. Alex Beatty memiliki apa yang bisa kamu sebut sebagai masa kecil yang tidak tradisional. Dia berusia 2 tahun ketika ayahnya pergi. Dia dibesarkan oleh ibunya Melanie dan neneknya Susan yang kemudian dinyatakan sebagai wali sahnya. Dia berusia 11 tahun ketika ibu dan kakeknya membawanya berlibur ke Andalusia di Spanyol pada tahun 2017. Semua ini telah disetujui oleh nenek Alex dan mereka diharapkan kembali ke Inggris pada tanggal 8 Oktober, tetapi mereka tidak pernah kembali. Alex terakhir kali terlihat di Pelabuhan Malaga. Yang sangat aneh dari kasus Alex Beatty adalah Susan segera menerima pesan Facebook dari penculik Alex, yang ternyata adalah putrinya sendiri, ibu Alex. Pesan tersebut menampilkan video menyeramkan yang menampilkan Alex bersama ibu dan kakeknya, di mana mereka menjelaskan bahwa mereka akan pindah ke komunitas gaya hidup alternatif di Maroko. Di sana, mereka akan menjauhkan Alex dari apa yang mereka anggap sebagai indoktrinasi sekolah umum dan kehidupan sehari-hari di Inggris. Namun, meskipun kehidupan yang dipaksa dijalani Alex memang alternatif, itu jelas bukan kehidupan yang sehat. Alex kemudian mengatakan bahwa beberapa tahun pertama menjalani kehidupan nomaden yang dipaksakan oleh ibu dan kakeknya terasa seperti liburan. Namun ketika ia berusia 14 tahun, kenyataan mulai terasa. Dia dengan santai membantu mengecat dan merenovasi properti sebagai imbalan tempat tinggal, hingga akhirnya pergi untuk mengejar pendidikan formal dan stabilitas masa depan.
Saat itulah dia mulai mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris. Dia kemudian mengatakan, "Saya mulai menimbang untung rugi dari setiap gaya hidup, dan setelah beberapa bulan, saya sadar bahwa Inggris jelas merupakan pilihan terbaik ke depannya." Dia meninggalkan sebuah catatan untuk ibunya dan pergi dari rumah tamu terpencil, tempat dia menginap di tengah malam. Dia membawa sedikit uang yang dia miliki dan beberapa perlengkapan penting di malam hari. Pada tanggal 13 Desember 2023, dia ditemukan oleh seorang kurir berusia 26 tahun sedang berjalan di pinggir jalan pada pukul 3 pagi. Kurir tersebut merasa khawatir dan menjemput Alex, membuat kasus ini benar-benar kebalikan dari begitu banyak kasus serupa. Masuk ke dalam kendaraan orang asing justru membantu menyelamatkan Alex dari situasi berbahayanya dalam kasus ini. Dia dibawa ke kantor polisi yang kemudian membantu memulangkannya kembali ke Inggris 6 tahun setelah dia menghilang. Dia tidak menyimpan dendam kepada para penculiknya dalam kasus ini, mengatakan bahwa dia masih mencintai ibunya dan kakeknya. Dia hanya merasa tidak ingin menjalani gaya hidup mereka. Namun jika dibandingkan dengan anak-anak yang akhirnya menemukan jalan pulang sendiri, perjalanan Alex tidak seberapa dibandingkan dengan perjalanan panjang dan mengejutkan dalam kasus kita berikutnya. Nomor 6. Saru Briarli. Seru Munsikan lahir sekitar tahun 1981 di Kandua, Madhya Pradesh, India, dari seorang ibu beragama Hindu dan ayah beragama Muslim. Ayahnya yang pergi saat Saru masih kecil membuat Saru dan ibunya jatuh ke dalam kemiskinan. Ibunya harus bekerja di pekerjaan konstruksi yang sangat berat, dan Saru serta dua saudaranya harus mengemis di stasiun kereta setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ternyata, sebuah perjalanan kereta api adalah hal yang mengubah hidup Saru. Pada tahun 1986, kakak laki-laki Saru, Gudu, berencana naik kereta sejauh 43 mil dari Kandua ke kota Burhanpur, di mana mereka berharap bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang. Saru meminta untuk ikut, dan Gudu dengan enggan mengizinkannya tanpa tahu efek kupu-kupu yang sedang terjadi saat itu juga. Saat kereta tiba di Burhanpur, Saru yang saat itu baru berusia sekitar 5 tahun sudah kelelahan. Gudu menyuruhnya menunggu di stasiun dan tidur sebentar, dan itulah yang dilakukan Saru. Dan saat itulah kejadian mengerikan pertama terjadi. Saat Saru tidur, Gudu tertabrak kereta saat menyeberangi rel dan meninggal. Ketika Saru bangun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bingung kenapa kakaknya tidak ada di sana. Setelah menunggu selama yang dia bisa, dia panik dan naik ke gerbong kosong di sebuah kereta yang sedang diparkir di stasiun. Saru masih sangat lelah setelah hari yang panjang dan dia pun tertidur di dalam gerbong kereta itu. Kereta itu mulai berjalan saat dia masih tertidur. Dan ketika dia terbangun, dia sudah berada 930 mil dari rumahnya. Jauh dari lingkungan yang dikenalnya dan terlalu muda untuk mengingat atau menjelaskan apa yang telah terjadi padanya, dia terjebak hampir 1000 mil dari ibunya yang hidup dalam kemiskinan. Dia berada di stasiun kereta api Howrah di kota metropolitan yang berkembang pesat, Kalkuta, Benggala Barat. Ketika dia mencoba naik ke kereta lain dan mencari jalan pulang, semua kereta itu selalu kembali ke Howrah. Dia bertahan hidup dengan mengais sisa-sisa makanan di stasiun kereta api pada awalnya, sebelum akhirnya keluar lebih jauh ke kota untuk mencari pekerjaan apapun demi bertahan hidup. Dia hidup seperti ini selama berminggu-minggu sampai dia bertemu dengan seorang remaja yang membawanya ke polisi sebagai anak hilang. Dia kemudian dibawa ke sebuah fasilitas untuk anak-anak terlantar. Karena dia tidak bisa memberikan informasi apapun tentang ibunya atau rumahnya karena usianya, dia pun dimasukkan ke dalam daftar adopsi. Pada tahun 1987, dia diadopsi oleh sebuah keluarga di Tasmania, Australia. Sementara itu, ibu Saru, Kamla, terus mencari kedua anak laki-lakinya yang hilang. Setelah menerima kabar memilukan bahwa Gudu telah dibunuh, dia melakukan segala cara untuk terus mencari Saru. Saru tumbuh besar di Australia, belajar bahasa Inggris, dan kemudian meraih gelar di bidang bisnis dan perhotelan di Australian International Hotel School di Canberra. Namun saat meraih kualifikasinya, dia juga mengerjakan proyek lain menggunakan Google Earth selama bertahun-tahun untuk mencoba menemukan jalan pulang. Dia dengan hati-hati memetakan jalur kereta api di seluruh India dari ingatannya yang samar, mengumpulkan semua bukti yang bisa dia temukan untuk mencari titik asalnya yang paling mungkin. Dan itulah yang membawanya menemukan Kandua. Setelah menghubungi warga setempat melalui grup Facebook, dia semakin yakin bahwa inilah kampung halamannya yang asli. Dia naik pesawat kembali 25 tahun setelah pertama kali pergi dan berjalan di jalanan dengan membawa foto dirinya saat masih kecil. Dia bertanya, apakah ada yang kehilangan anak lebih dari 2 dekade lalu di daerah itu? Anggota komunitas segera membawanya kembali kepada ibunya dan saudara-saudaranya yang masih hidup, yang sekarang sudah berpendidikan dan cukup sukses. Kisah mengharukan tentang reuni yang penuh tantangan ini menggemparkan dunia, dan buku Saru, A Long Way Home,
diadaptasi menjadi film Lion yang dinominasikan Oscar dengan Dev Patel sebagai Saru. Namun sementara kisah ini sudah siap untuk Hollywood, kisah berikutnya memiliki lebih banyak lika-liku daripada film thriller paling gila sekalipun. Nomor 5, Paul Franchek. Pada tanggal 26 April 1964, di Rumah Sakit Michael Reese di Chicago, Illinois, Dora Franchek melahirkan Paul Joseph Franchek. Dia sama sekali tidak tahu betapa aneh hidupnya nantinya. Sehari setelah melahirkan, seorang wanita yang menyamar sebagai perawat mendekati Dora yang terbaring di tempat tidur dan memberitahunya bahwa seorang dokter meminta untuk memeriksa Paul lebih dekat hanya untuk memastikan dia sehat. Karena Dora tidak punya alasan untuk tidak mempercayai apa yang dikatakan kepadanya, dia menyerahkan Paul kecil dan dia pun hilang. Perawat yang disebut-sebut itu meninggalkan gedung bersama Paul dan tidak pernah terlihat lagi. Hal ini memicu perburuan terbesar dalam sejarah Chicago hingga saat itu, dengan mobilisasi besar-besaran 175.000 pekerja pos, 200 petugas polisi, dan FBI. Tanggapan dalam kasus ini sangat cepat, dengan 600 rumah sudah digeledah pada tengah malam di hari yang sama. Sayangnya, itu belum cukup, dan Paul luput dari jangkauan semua orang. Semua ini sudah cukup menjadi mimpi buruk yang nyata. Tapi setelah ini, segalanya akan menjadi jauh lebih aneh bagi semua orang yang terlibat. Pada tanggal 2 Juli 1965, seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan ditemukan di sebuah kereta dorong di tengah pusat perbelanjaan di Newark, New Jersey. Bayi itu ditempatkan dalam pengasuhan keluarga asuh, di mana orang tua asuhnya memberinya nama Scott McKinley. FBI memiliki pendapat lain tentang siapa dia sebenarnya. Apakah penculiknya merasa menyesal atau menyadari bahwa mereka tidak memiliki keterampilan dan sumber daya untuk merawat seorang anak? Tidak ada yang tahu, tapi Dora sangat bahagia bisa melihat putranya lagi, sampai-sampai dia hampir tidak peduli dengan hal itu. Paul dipertemukan kembali dengan keluarga Franchak, dan sepertinya semuanya akan baik-baik saja sampai Paul berusia 10 tahun. Saat dia mencari-cari hadiah Natalnya secara diam-diam, dia malah menemukan salinan salah satu surat kabar yang memberitakan tentang penculikannya. Tentu saja dia merasa terganggu melihat hal itu, mengingat peristiwa tersebut terjadi saat dia masih terlalu kecil untuk bisa mengingatnya. Dia bertanya kepada Dora tentang hal itu, dan Dora tampak gelisah karena dia sampai mengetahui kejadian tersebut. Dia memarahinya dan berkata, "Ya, kamu memang diculik. Kami menemukanmu, kami mencintaimu, dan itu saja yang perlu kamu tahu." Tapi jawaban seperti itu justru membuat kekhawatiran Paul semakin besar, bukannya meredakannya. Sejak hari itu, dia selalu curiga bahwa keluarga Franchak sebenarnya bukan orang tua kandungnya. Namun dia tetap diam tentang hal itu selama hampir 40 tahun. Pada tahun 2012, setelah memikul beban itu seumur hidupnya, dia melakukan tes DNA dan meminta orang tuanya untuk memberikan sampel. Awalnya mereka setuju, tetapi setelah mengirimkan sampel kepadanya, mereka memohon agar dia tidak melanjutkannya. Bayangan tentang apa yang mungkin dia temukan terasa terlalu mengerikan. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi Paul memutuskan untuk mengirimkan alat tes DNA itu, hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan Paul sama sekali. Tes DNA memastikan bahwa dia adalah anak hilang yang sama sekali berbeda bernama Jack Rosenthal yang telah ditinggalkan di mall puluhan tahun lalu oleh orang tua kandungnya yang kejam dan tidak stabil secara psikologis. Ternyata Paul Franchak sebenarnya tidak pernah pulang ke rumah. Namun dalam sebuah kejadian aneh lainnya, Paul Franchak yang asli ternyata masih hidup. Tes DNA tahun 2019 memastikan bahwa Paul yang sama sekali tidak mengetahui asal-usul kelam dari kehidupan barunya, ternyata hidup sebagai seorang pria bernama Kevin Ray Betty di Michigan. Dia tidak pernah bisa bertemu langsung dengan ibu kandungnya, tetapi mereka sempat beberapa kali berbicara lewat telepon sebelum Paul meninggal karena kanker pada usia 56 tahun. Hingga hari ini, pertanyaan tentang siapa yang menculik Paul Franchak asli yang sebenarnya belum terpecahkan, dan FBI masih menganggapnya sebagai kasus terbuka. Nomor 4, Natasha Ryan. Natasha Ann Ryan berusia 14 tahun ketika ibunya mengantarnya ke sekolah pada tahun 1998. Saat itu bulan Agustus yang sangat dingin di Rockhampton, Queensland, tetapi tak ada pertanda apapun tentang kengerian yang akan datang. Malam itu Natasha tidak pulang ke rumah, sehingga langsung menimbulkan kekhawatiran dari orang tuanya. Mereka sangat khawatir padanya, dan pikiran mereka langsung tertuju pada tersangka yang paling mungkin, Scott Black, pacar putri mereka yang berusia 22 tahun. Black selalu menjadi pengaruh buruk bagi Natasha, seolah-olah seorang pria berusia 22 tahun yang berpacaran dengan gadis di bawah umur belum cukup menjadi tanda bahaya yang mencolok. Dia telah mendorong Natasha untuk mencoba kabur bersamanya dan menikah diam-diam sebulan sebelum dia benar-benar menghilang. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, kemungkinan yang jauh lebih mengerikan mulai muncul ke permukaan.
bahwa Natasha mungkin menjadi korban seorang pembunuh berantai aktif yang beroperasi di daerah tempat dia menghilang. Ini adalah aksi kejahatan Leonard Fraser yang telah menyerang dan membunuh 4 hingga 7 wanita selama bertahun-tahun sebelum akhirnya tertangkap pada tahun 1999, setahun setelah Natasha menghilang. Pada tahun yang sama, pacar Natasha, Scott Black, juga dihadapkan ke pengadilan magistrat Rockhampton terkait kasus upaya pelarian Natasha. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan menghalangi proses hukum karena mengatakan bahwa dia tidak tahu keberadaan pacarnya yang masih di bawah umur pada saat itu. Beberapa orang berani berpikir secara optimis bahwa mungkin kejadian yang sama terulang lagi dan Scott kembali bertanggung jawab atas hilangnya Natasha. Namun ketika tidak ada yang bisa menemukan Natasha, orang tuanya yang patah hati akhirnya mengakui bahwa dia mungkin hanyalah salah satu dari banyak korban Leonard Fraser. Fraser bahkan mengaku telah membunuhnya, seolah-olah menutup kasus tersebut. Keluarga itu mengadakan upacara peringatan untuk putri mereka. Lalu, pada tahun 2003, selama persidangan Leonard Fraser, polisi menerima informasi anonim bahwa Natasha masih hidup dan sehat di sebuah rumah di North Rockhampton. Ayah Natasha hampir pingsan ketika mendengar pengumuman itu. Rumah yang disewa tentu saja oleh Scott Black digerebek. Polisi menemukan bahwa Natasha telah bersembunyi di dalam lemari di kamar tidur rumah itu. Inilah yang biasa dia lakukan setiap kali ada tamu yang datang. Dia hanya bebas bergerak di dalam rumah ketika hanya ada dia dan Scott dan hanya keluar rumah pada malam hari. Alih-alih diculik, Natasha justru menggambarkan seluruh kejadian itu sebagai dirinya kabur bersama Scott atas keinginannya sendiri. Jelas ada grooming di sini, mengingat perbedaan usia di antara mereka. Kasus ini menjadi sensasi media, lalu semuanya menjadi semakin membingungkan. Natasha secara sukarela memberikan kesaksian di persidangan terhadap pria yang dituduh sebagai pembunuhnya, menegaskan bahwa dia tidak pernah bertemu dengannya seumur hidupnya. Baik Natasha maupun Scott menghadapi tuntutan atas seluruh skema tersebut, dengan Natasha didenda karena memicu penyelidikan yang sia-sia. Scott dijebloskan ke penjara karena sumpah palsu sambil membayar biaya penyelidikan yang sangat besar. Fraser meninggal di penjara pada tahun 2007. Pada tahun 2008, Natasha dan Scott menikah dan terus hidup dari penghasilan mereka dari seluruh kekacauan tersebut. Dia dikabarkan telah menjual hak eksklusif foto pernikahan kepada sebuah majalah seharga $200.000. Seperti banyak kisah dalam video ini, kisah Natasha tidak berakhir bahagia. Dia ditemukan meninggal di klub golf Rockhampton pada tahun 2024 dalam usia 40 tahun. Pihak berwenang menyingkirkan kemungkinan adanya tindak kejahatan, tetapi kematian dini seringkali tampak menjadi tema menyeramkan yang menyertai insiden hilangnya anak-anak ini. Tur kita tentang insiden-insiden mengerikan telah membawa kita ke seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi ketika sebuah kisah horor dimulai dengan janji perjalanan ke tempat paling bahagia di dunia? Nomor 3, Susan Gervais. Tahun 1960-an adalah masa yang sangat polos. Masa sebelum paranoia terus-menerus dari berita 24 jam dan media sosial menebar ketakutan ke dalam hati kita semua. Pada tahun 1969, Susan Priest yang berusia 4 tahun dari Pontefract, Inggris, sedang berlibur dengan karavan bersama ibu tunggalnya dan saudaranya. Sebuah keluarga lain dari Skotlandia yang juga berada di perkemahan yang sama memberikan tawaran luar biasa kepada ibu Susan. Mereka dengan senang hati akan membawa Susan dalam perjalanan gratis sekali seumur hidup ke Florida agar dia bisa mengunjungi Disney World. Yang perlu dilakukan ibunya hanyalah memberikan akta kelahiran Susan kepada mereka dan mereka bisa menambahkan namanya ke paspor mereka untuk perjalanan tersebut. Mengabaikan semua tanda bahaya dalam menyerahkan anak berusia 4 tahun kepada orang asing untuk perjalanan internasional, ibunya setuju dan menyerahkan dokumen-dokumennya. Tentu saja, janji yang telah diberikan kepadanya adalah kebohongan. Susan tidak pernah dibawa ke Disney World. Sebaliknya, dia dibawa ke Kanada dan Selandia Baru sebelum akhirnya menetap di Australia bersama orang tua barunya. Dia hanya percaya bahwa dirinya telah diadopsi. Pada usia 16 tahun, tanda tangan ibu kandungnya dibutuhkan untuk dokumen paspor Selandia Baru yang kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada surat adopsi. Orang tua palsunya mengklaim bahwa dia diserahkan secara sukarela. Namun pada saat itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara kembali ke ibu kandungnya. Namanya sekarang adalah Susan Gervais dan dia tidak bisa mengingat nama belakang aslinya. Ibu palsunya meninggal karena sklerosis multiple saat Susan berusia 10 tahun, meninggalkan Susan untuk dibesarkan dengan penuh kasih oleh komunitas pengembaraannya. Pada saat Susan berusia 21 tahun, kedua penculiknya telah meninggal, sementara keluarga kandungnya masih terus mencarinya di Inggris. Dia memutuskan untuk mencoba menjalin kembali hubungan itu setelah bertahun-tahun berlalu. Dengan dorongan dari suami dan anak-anaknya, Susan akhirnya berhasil menemukan keluarganya melalui grup Facebook warga Pontefract 53 tahun setelah dia pertama kali menghilang.
dia berhasil terhubung kembali dengan saudara-saudaranya dan mengatur pertemuan secara langsung. Sayangnya, ibu kandungnya meninggal 8 tahun sebelum semua ini terjadi, tanpa pernah tahu apa yang terjadi pada putrinya, semua karena sepasang suami istri memutuskan untuk menipu seorang orang tua dan merenggut anak mereka untuk selamanya. Kita telah membahas begitu banyak kasus yang menakutkan dalam video ini, tetapi sejauh ini tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika penculikan itu juga melibatkan pembunuhan. Nomor 2, Heather Robinson. Dalam video yang menampilkan beberapa penjahat yang benar-benar kejam, sedikit yang sejahat John Edward Robinson, atau seperti yang ia suka sebut dirinya sendiri di dunia maya, slave master. Dalam aksi kejahatannya yang mengerikan yang menewaskan 8 wanita, Robinson dikenal sebagai pembunuh berantai pertama di internet. Dia adalah salah satu yang pertama menggunakan internet sebagai sarana menjalankan berbagai penipuannya dan menipu orang-orang tak bersalah ke dalam perangkapnya. Pada tahun 1985, dia mendekati seorang ibu berusia 19 tahun, Lisa Stasi, di tempat penampungan wanita, Hope House, dengan nama palsu John Osborne. Dia berjanji akan menyediakan tempat tinggal dan bantuan keuangan untuk Lisa yang berusia 19 tahun dan hidup dalam kemiskinan, serta putrinya yang berusia 4 bulan, Tiffany, dengan syarat Lisa menandatangani kertas kosong. Ini sebenarnya hanyalah skema untuk memalsukan dokumen pelepasan adopsi agar bisa mencuri dan menjual bayi tersebut sebelum membunuh Lisa secara brutal. Kebetulan, sehari setelah Lisa Stasi menghilang, Robinson mendatangi saudaranya Don dan istrinya dengan tawaran yang luar biasa. Pasangan itu kesulitan untuk mengadopsi, tapi dia kebetulan baru saja menemukan seorang bayi dari seorang wanita yang, sudah tiada. Keluarga Robinson langsung mengadopsi Tiffany Stasi dan mereka mengganti namanya menjadi Heather Robinson. Mereka akan selamanya berterima kasih kepada paman Johnnya Heather karena telah memberikan mereka bayi ajaib. Tentu saja dia tidak melakukannya karena kebaikan hatinya. Dia membuat saudaranya sendiri membayar $5.500 sebagai biaya hukum sebagai imbalan atas gadis itu. Kejahatannya tidak pandang bulu, bahkan terhadap anggota keluarga. Baru ketika Heather berusia 15 tahun, dia mengetahui kebenaran yang mengerikan itu setelah paman Johnnya ditangkap karena kejahatannya. Pamannya sendiri telah membunuh ibu kandungnya dan menyerahkannya kepada orang tua barunya. Robinson masih berada di sel hukuman mati hingga hari ini, sementara Heather melakukan apa yang dia bisa untuk terus menjalani hidup yang mendekati normal. Tapi bagaimana dengan anak yang membutuhkan waktu terlama untuk akhirnya bisa kembali ke rumah? Nomor 1, Luis Albino. Ketika berbicara tentang anak hilang yang kembali setelah pertama kali menghilang, tidak ada kasus yang lebih aneh dan tidak mungkin daripada kasus Luis Albino yang berusia 6 tahun. Pada tahun 1951, Luis dan kakaknya, Roger, sedang bermain di sebuah taman di Oakland, California, ketika seorang wanita dewasa tak dikenal mendekati mereka. Wanita itu tampak cukup ramah, terutama kepada Luis yang lebih muda dan polos, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh darinya. Dia memberitahu Luis bahwa jika dia mau mengikutinya, dia akan memberinya permen gratis sebagai imbalan. Sebuah tipu muslihat yang mudah dilakukan pada masa ketika orang-orang masih nyaris tidak menganggap penculik anak itu ada. Saat Luis pergi bersama wanita itu, Roger mengikuti mereka sambil mengawasi. Di usianya yang baru 10 tahun, jika situasinya memburuk, dia tidak bisa berbuat banyak. Jadi dia memilih untuk lari pulang dan memberitahu orang dewasa. Tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Luis sudah diculik. Tentu saja, keluarga Luis langsung pergi ke kepolisian Oakland. Karena ibu Luis, Antonia, adalah orang Puerto Rico dan hanya bisa berbicara bahasa Spanyol, Roger menjadi penghubung utama. Para penyidik di sana benar-benar menanggapi kata-kata Roger kecil dengan sangat serius. Mereka meluncurkan pencarian besar-besaran secara bersama-sama hanya berdasarkan kesaksian Roger bahwa seorang wanita tak dikenal yang mengenakan bandana telah membawa Luis pergi. Saat jam-jam penting dalam penyelidikan berlalu, penjaga pantai menyisir perairan di sekitar Jack London Square dan Teluk San Francisco, namun mereka tidak menemukan apapun. Sementara hal ini terjadi, kesempatan nyata untuk mendapatkan Luis kembali justru lolos dari genggaman mereka. Tidak ada petunjuk, dan meskipun Antonia sangat sering mengunjungi kantor polisi Oakland, tidak ada kemajuan yang dicapai. Keluarga itu kembali berusaha mencari jawaban pada tahun 1966, 15 tahun kemudian. Pada saat itu, Luis akan berusia 21 tahun jika dia masih hidup. Seperti yang diharapkan keluarga Albino, mungkin saja dia meninggalkan catatan pada ujian dinas militer, mengingat wajib militer untuk Perang Vietnam sedang berlangsung. Tidak berhasil, tetapi mereka tetap tidak kehilangan harapan. Mereka melakukan beberapa kali perjalanan kembali ke Puerto Rico untuk mencari Luis kalau dia dibawa ke sana. Tetap saja tidak ada tanda-tanda. Tahun-tahun berlalu menjadi dekade. Akhirnya Antonia meninggal pada tahun 2005 tanpa pernah mengetahui apa yang terjadi pada putranya. Roger meskipun tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengubah situasi,
Kemungkinan besar memikul rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan saudaranya selama ini. Orang-orang mungkin mengira Louis sudah meninggal sekarang. Tubuhnya hanya tinggal tulang belulang. Namun semuanya berubah pada tahun 2020 karena kebetulan semata. Alita Alekin, keponakan Louis yang berusia 63 tahun, memutuskan untuk melakukan tes DNA hanya untuk bersenang-senang. Tetapi dalam prosesnya, ia menemukan bahwa ia memiliki kecocokan DNA sebesar 22% dengan seseorang yang tinggal jauh di seberang negeri, di pantai timur. Kelihatannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi mungkinkah itu Louis? Tidak ada salahnya untuk mencoba. Dia mencoba menghubungi tetapi tidak pernah mendapat balasan. Sebagai gantinya, dia kembali ke polisi Oakland pada tahun 2024 dan memberikan informasi tersebut, meminta bantuan mereka untuk menyelidiki petunjuk baru ini. FBI dan Departemen Kehakiman California kemudian mengambil alih penanganannya dan harapan pun muncul. Memang benar, itu adalah Louis Albino yang ditemukan pada usia 79 tahun, 73 tahun setelah dia pertama kali menghilang. Sementara wanita tak dikenal yang menculiknya kemungkinan besar sudah lama meninggal, Louis bisa memastikan bahwa dia dibawa ke pasangan di pantai timur yang membesarkannya sebagai anak mereka sendiri. Dalam 7 dekade sejak dia menghilang, dia telah bekerja sebagai pemadam kebakaran dan menjalani 2 tur tugas di Vietnam bersama Korps Marinir. Dia juga telah memiliki anak dan cucu. Ketika hubungan itu dikonfirmasi, Louis kembali ke California. Dia bisa bertemu dengan saudaranya Roger 2 bulan sebelum Roger sendiri meninggal dunia. Ini adalah bukti lagi bahwa kehidupan nyata seringkali jauh lebih aneh daripada fiksi. Masih penasaran dengan misteri orang hilang yang lebih aneh lagi? Kamu harus cek karyawan yang hilang selama 10 tahun ditemukan di dalam supermarket dan kisah orang hilang lainnya. Atau tonton ini sebagai gantinya.